Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Azali dari jurusan Akidah Filsafat Islam kelas B semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview suatu buku, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan warganegaraan yang diampu oleh Ibu Rista Diba MTD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan review suatu buku yang berjudul Pendidikan Warganegaraan untuk Mahasiswa IAIN Syekh Muhammad Cirebon. Buku ini ditulis oleh Dr. Bambang Yuniarto MSI yang dicetak pada tahun September 2018 untuk percetakan yang ke-6, dan untuk penerbitnya CV Panggel. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwa buku ini mempunyai tebal sebanyak 220 halaman. Nah, jadi lumayan tebal buku ini untuk dibaca, dan juga lumayan lama untuk diselesaikan dalam membacanya. Dan buku ini juga diperuntukkan bagi mahasiswa IAIN khusus ya. Jadi Bapak Bambang Yuniarto menulis buku ini khusus bagi mahasiswa IAIN Syekh Mujati, karena kebetulan juga Pak Bambang Yuniarto itu juga sebagai dosen pendidikan kewarganegaraan di IAIN, yang mungkin di fakultas lain dari fakultas kita. Nah, kelebihan dari buku ini menurut saya yang setelah saya baca, yaitu dari isi pembahasannya itu cukup banyak dan cukup lengkap dan cukup terperinci juga ya, karena di dalamnya terdapat 10 bab. Nah, yang bab pertama membahas tentang pendahuluan, bab kedua membahas tentang filsafat Pancasila, bab ketiga membahas tentang identitas nasional, bab keempat membahas tentang negara dan bangsa, bab kelima membahas tentang warga negara, bab keenam membahas tentang demokrasi, bab ketujuh membahas tentang konstitusi, bab 8 membahas tentang hak asasi manusia, bab ke-9 tentang geopolitik Indonesia, dan bab terakhir 10 membahas tentang geostrategis Indonesia. Jadi lumayan lengkap ya, pembahasan yang ada dalam buku ini. Namun untuk pembelajaran yang saya terima dari dosen saya sama yang saya baca dari buku ini agak sedikit berbeda. Mungkin sekarang ada sedikit pembaharuan yang terjadi pada kurikulum kita. Nah, adapun kekurangan dari buku ini yaitu menurut saya ya, dari segi sampul. Nah, dari segi sampul menurut saya buku ini terlalu simpel sampulnya. Jadi cuma terdapat tulisan pendidikan kewarganegaraan untuk mahasiswa IAIN Syekh Cirebon, dapat juga logo kebanggaan IAIN Syekh Cirebon, dan juga ada peta Nusantara, dan di tengah-tengahnya ada gambar burung garudanya dan tulisan penulisnya Dr. Bambang Yuniarto MSI. Adapun sampul di belakangnya, cover di belakangnya itu kosong, plong, alias polos, tidak ada sinopsisnya atau apanya lah yang biasa terdapat pada buku-buku seperti biasanya, dan cuma terdapat sedikit gambar kecil yang gambarnya itu sama dengan cover di depannya. Nah, dan kekurangan lainnya dari buku ini menurut saya, ini pembahasannya lumayan terbelit-belit, walaupun rinci, cuman terbelit-belit menurut saya. Namun ini cocok untuk ya sebagai referensi bagi mahasiswa, walaupun tidak lumrahnya, tidak mesti
harus mahasiswa IAIN yang menggunakan buku ini. Buku ini juga mungkin bisa digunakan secara umum pada perguruan tinggi lain. Adapun kelebihan lainnya juga di sini terdapat isi dari Undang-Undang Dasar 1945 dan pembukaannya juga. Jadi apabila kita mendapat tugas atau harus mencari referensi pasal berapa, ayat berapa, nah kita tidak usah susah payah mencari di Google atau mencari di buku Undang-Undang Dasar 1945, tapi bisa langsung melihatnya di buku ini yang terdapat di bagian belakang ya. Di bagian belakang setelah bab 10 pembahasan, ini terdapat pasal-pasalnya. Ini lumayan memudahkan kita juga. Terdapat juga piagam Madinah dan sedikit cerita dari beberapa tokoh pendidikan kewarganegaraan di negara lain. Baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita kupas isi dari buku ini ya. Jadi mengenai pendidikan kewarganegaraan, sebagaimana telah kita ketahui bahwa kita dituntut wajib mempelajari pendidikan kewarganegaraan, apalagi kita sebagai mahasiswa ataupun peserta didik di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang wajib diberikan pada semua jenjang pendidikan termasuk jenjang pendidikan tinggi. Hal ini tertuang dalam undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan selanjutnya tetap dipertahankan sebagai pendidikan wajib menurut ketentuan baru Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, itu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi sekarang ini diwujudkan dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan berdasarkan SK Dirjen Dikti nomor 267 Dikti Kep keputusan 2000 tentang penyempurnaan kurikulum mata kuliah pengembangan kepribadian pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Adapun tujuan utama dari adanya pendidikan kewarganegaraan yang terdapat dalam buku yang saya baca ini, yaitu untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tentunya, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersedekah kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional yang notabene harus ditanamkan pada setiap diri peserta didik maupun mahasiswa. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai filsafat Pancasila. Dalam buku yang saya baca ini, penulis hanya menerangkan pengertian filsafat dan pengertian dari Pancasila dan tidak membahas lebih dalam apa itu hakikat dari filsafat Pancasila. Lalu pada bab selanjutnya mengenai identitas nasional, penulis mengungkapkan atau hanya menjelaskan mengenai pengertian identitas nasional, lalu karakteristik nasional, lalu dibahas juga apa saja yang dapat membentuk atau menjadikan identitas nasional bagi suatu negara, apalagi bagi bangsa Indonesia. Lalu pada bab selanjutnya dibahas mengenai negara dan bangsa. Penulis membahas tentang pengertian negara dan bangsa, teori terbentuknya negara, unsur-unsur negara, fungsi dan tujuan negara, bentuk-bentuk negara, dan sistem pemerintahan. Pada bab selanjutnya, pada bab membahas tentang warga negara, penulis membahas mengenai pengertian warga negara, asas-asas kewarganegaraan, problematika dalam kewarganegaraan, dan kewarganegaraan Indonesia. Pada bab demokrasi,
Penulis membahas mengenai pengertian demokrasi, sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia khususnya, kemudian sistem demokrasi, dan lain-lain. Pada bab konstitusi dibahas mengenai pengertian konstitusi, nilai konstitusi, materi moral konstitusi, klasifikasi konstitusi, dan konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pada bab yang membahas mengenai hak asasi manusia, penulis membahas pengertian HAM, sejarah HAM, periodisasi perkembangan HAM di Indonesia, HAM dalam perspektif Islam, relevan konsep HAM dalam Islam dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Dan dibahas juga mengenai geopolitik Indonesia dan geostrategis Indonesia. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila masih penasaran mengenai apa saja yang dibahas, bisa baca saja buku ini yang sudah saya baca ini. Jadi ya lumayan tebal, jadi cukup lama untuk menyelesaikannya juga. Dan untuk bahasanya juga mudah dipahami, akan tapi pembahasannya tuh cenderung lebih rumit sih kalau menurut saya, jadi nggak to the point. Jadi harus dipahami lebih lanjut. Dan untuk teorinya juga menurut saya ini teori mungkin pada waktu 2018. Jadi untuk pembelajaran 2020 atau untuk selanjutnya tidak begitu sama ya dengan kurikulum atau apa saja yang dibahas pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di mata kuliah. Itu saja mungkin dapat saya sampaikan, dan berhubungan juga dengan akan berakhirnya bulan suci Ramadan. Semoga kita semua diterima oleh Allah SWT, puasa kita diterima, sholat kita diterima, pokoknya ibadah kita diterima. Dan bertepatan juga dengan datangnya Hari Raya Idul Fitri, saya atas nama pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin untuk semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.